Warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin menjelaskan apa itu filsafat ilmu. Yang pertama, filsafat itu sendiri berasal dari bahasa Yunani, yaitu filosofia, di mana filosofia ini berasal dari dua kata, yaitu philos yang artinya cinta, sophos yang artinya kebijaksanaan. Jadi filsafat sendiri yaitu cinta kebijaksanaan. Sedangkan ilmu sendiri yaitu pengetahuan tentang suatu bidang yang disusun secara bersistem menurut metode tertentu. Perlu kita ketahui bahwa definisi filsafat ilmu dipaparkan oleh banyak ahli. Setelah dipahami dan disimpulkan bahwa filsafat ilmu merupakan kajian secara mendalam tentang dasar-dasar ilmu, sehingga filsafat ilmu perlu menjawab beberapa soal. Nah, soal tersebut ada 3, yaitu pertanyaan landasan ontologis, pertanyaan landasan epistemologis, pertanyaan landasan aksiologis. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rian. Saya akan melanjutkan presentasi dari kelompok saya yang berjudul Filsafat Ilmu. Selanjutnya adalah ruang lingkup filsafat ilmu. Bidang garapan filsafat ilmu diarahkan pada komponen-komponen yang menjadi tiang penyangga bagi eksistensi ilmu. Tiang penyangga itu terdiri dari atas 3 macam, yaitu ontologi, epistemologi, dan ketiga adalah aksiologi. Yang pertama adalah ontologi. Kata ontologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu on yang berarti sungguh-sungguh, serta logos berarti berilmu. Pengertian ontologi adalah teori tentang keberadaan sebagai keberadaan. Sedangkan menurut para ahli lainnya, ontologi adalah teori atau ilmu tentang wujud, tentang hakikat yang ada. Ontologi pertama kali diperkenalkan oleh Rudolf Gosling pada tahun 1636 Masehi. Untuk menamai teori tentang hakikat yang bersifat metafisika, dalam perkembangannya Christian Wolff membagi metafisika menjadi 2 macam, yaitu yang pertama adalah metafisika umum, yaitu cabang filsafat yang membicarakan prinsip paling dasar atau terdalam dari segala sesuatu yang ada. Metafisika umum merupakan istilah lain dari ontologi. Yang kedua adalah metafisika khusus, yang dibagi menjadi 3, yaitu kosmologi membicarakan tentang jiwa manusia, dan teologi membicarakan tentang Tuhan. Ruang lingkup filsafat ilmu yang kedua ialah epistemologi. Epistemologi sering disebut juga ilmu pengetahuan. Epistemologi lebih fokus membicarakan tentang teori ilmu pengetahuan, sumber pengetahuan, dan bagaimana cara memperoleh pengetahuan itu. Istilah epistemologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu episteme yang berarti pengetahuan, dan logos yaitu perkataan, pikiran, atau ilmu. Secara epistemologi, episteme berarti teori ilmu pengetahuan. Sebagai cabang filsafat epistemologi menyelidiki sebagai cabang filsafat epistemologi menyelidiki asal, sifat, metode, dan bahasan ilmu pengetahuan. Dalam epistemologi sendiri, epistemologi mempunyai beberapa aliran. Yang pertama adalah empirisme, rasionalisme, positivisme, intuisionisme, kritisme, dan idealisme. Cabang pertama adalah empirisme. Menurut aliran ini, manusia memperoleh pengetahuan melalui pengalamannya sendiri. Aliran empirisme ini dianggap lemah karena ada keterbatasan indera manusia. Alhamdulillah. Yang kedua cabang dari epistemologi yaitu rasionalisme. Aliran ini menyatakan bahwa akal adalah dasar kepastian pengetahuan. Pengetahuan yang benar diperoleh dan diukur dengan akal dan rasio. Menurut aliran ini, manusia memperoleh pengetahuan melalui kegiatan akal dalam menangkap objek. Aliran rasionalisme ada 2 macam. Yang pertama adalah dalam bidang agama dan yang kedua adalah dalam bidang filsafat.
Aliran ini bertolak belakang dengan aliran empirisme dan sering digunakan dalam menyusun teori pengetahuan. Selanjutnya, cabang dari epistemologi yaitu positivisme. Aliran ini berpendapat bahwa indera sebagai indera adalah sangat penting dalam memperoleh pengetahuan, tetapi harus dipertajam dengan alat bantu dan diperkuat dengan eksperimen. Kekeliruan indera akan dapat dikoreksi melalui eksperimen. Kebenaran diperoleh dengan akal dan didukung oleh bukti empirisnya. Alat bantu inilah yang menjadi bagian dari aliran positivisme. Jadi, pada dasarnya, positivisme bukanlah suatu aliran yang dapat berdiri sendiri, tapi merupakan penyempurnaan dari aliran empirisme dan rasionalisme. Tokoh aliran ini adalah Auguste Comte. Yang selanjutnya adalah intuisionisme. Aliran ini menganggap bahwa tidak hanya indera yang terbatas, tetapi akal juga. Titik akal hanya dapat memahami suatu objek bila konsentrasikan hanya pada objek itu. Jadi dalam hal ini, manusia tidak hanya mengetahui keseluruhan dan tidak dapat memahami sifat-sifat yang tetap pada objek di titik dengan menyadari kekurangan dan indera dan akal. Maka aliran ini mengembangkan suatu kemampuan tingkat tinggi yaitu yang dimiliki manusia yaitu intuisi. Cabang dari epistemologi yang selanjutnya adalah intuisionisme. Yang selanjutnya adalah kritisme. Aliran ini muncul di mana aliran ini mencoba menyelesaikan pertentangan antara aliran rasionalisme dengan empirisme. Pelopor dari aliran kritisme ialah Immanuel Kant. Aliran ini mengakui bahwa semua pengetahuan bersumber pada akal atau disebut dengan rasionalisme. Tetapi ada pengetahuan yang timbul dari pengalaman empirisme sehingga metode berpikirnya disebut metode kritis. Walau berdasarkan diri dari nilai yang tinggi dari akal, tetapi mengingkari bahwa adanya persoalan-persoalan yang melampaui akal atau rasional. Yang selanjutnya adalah idealisme, salah satu cabang dari epistemologi. Aliran ini Aliran ini mengakui bahwa semua pengetahuan bersumber pada akal rasionalisme, tetapi ada pengetahuan yang timbul dari pengalaman empirisme sehingga metode berpikirnya disebut metode kritis. Walau berdasarkan diri dari nilai yang tinggi dari akal, tetapi tidak mengingkari bahwa adanya persoalan-persoalan yang melampaui akal. Yang selanjutnya adalah idealisme, salah satu cabang dari epistemologi yang terakhir. Idealisme adalah suatu aliran yang mengajarkan bahwa hakikat dunia fisik hanya dapat dipahami dalam kaitan dengan jiwa dan roh. Istilah idealisme diambil dari kata idea, yaitu sesuatu yang hadir dalam jiwa. Pandangan ini dimiliki oleh Plato. Pada filsafat modern, titik idealisme mempunyai argumen epistemologi tersendiri. Oleh karena itu, materi tergantung pada spirit tidak disebut idealisme karena mereka tidak menggunakan argumen epistemologi yang digunakan untuk idealisme. Di titik idealisme secara umum berhubungan dengan rasionalisme. Ruang lingkup filsafat ilmu yang kedua ialah yang pertama ontologi. Yang pertama adalah ontologi, yang kedua adalah epistemologi, yang ketiga ialah aksiologi. Aksiologi berasal dari bahasa Yunani yaitu axios yang berarti nilai dan logos yang berarti ilmu atau teori. Jadi aksiologi adalah cabang filsafat ilmunya mempertanyakan bagaimana manusia menggunakan ilmunya. Aksiologi terbagi dalam tiga bagian yaitu moral conduct atau tindakan moral, yang kedua adalah aesthetic expression atau ekspresi keindahan, dan ketiga adalah social political life atau kehidupan sosial politik.
Bagian umum dari aksiologi dalam membangun filsafat terbagi atas dua macam. Yang pertama adalah etika, yaitu prinsip atau standar perilaku manusia yang biasa disebut sebagai moral. Kegiatan menilai telah dibangun berdasarkan toleransi atau ketidakpastian. Ketidakpastian terdapat spesifikasi tentang toleransi yang dapat dicapai di titik di alam ilmu yang berkembang selangkah demi selangkah atau pertukaran informasi antara manusia. Perubahan ilmu dilandasi oleh prinsip toleransi. Hal ini karena hasil penelitian dari suatu pengetahuan ilmiah sering tidak sama dengan sifat objektif penelitian atau hasil penelitian pengetahuan ilmiah. Yang kedua adalah estetika, yaitu yang mempelajari tentang hakikat keindahan yang ada di dalam seni. Estetika merupakan cabang filsafat yang mengkaji tentang hakikat indah dan buruk. Estetika membantu mengarahkan dalam bentuk suatu persepsi yang baik dari suatu pengetahuan ilmiah agar dapat dengan mudah dipahami oleh khalayak luas. Estetika juga berkaitan dengan kualitas dan pembentukan mode-mode yang estetis dari suatu pengetahuan ilmiah. Ruang lingkup filsafat ilmu, yaitu udah habis ya bahasannya ya. Yang kedua adalah objek filsafat ilmu. Filsafat ilmu sebagaimana halnya dengan bidang-bidang ilmu yang lainnya juga memiliki dua macam objek. Yang pertama adalah material, objek atau disebut objek material, dan yang kedua adalah objek formal. Yang pertama adalah objek material. Objek material filsafat ilmu adalah segala sesuatu yang ada dan yang mungkin ada atau konkret. Yang konkret maksudnya manusia, benda, binatang, dan lain-lain, maupun yang bersifat abstrak. Objek material filsafat mempunyai banyak persamaan dengan objek materi ilmu pengetahuan atau sains. Perbedaan filsafat ilmu dan ilmu pengetahuan dibagi dua, yaitu ilmu pengetahuan. Yang pertama adalah ilmu pengetahuan menyelidiki hal yang empiris, sedangkan filsafat menyelidiki objek yang sama melalui bagian abstrak. Ada objek materi yang tidak pengetahuan, seperti Tuhan, hari akhir, ya itu aja. Sehingga objek materi filsafat lebih luas dari objek materi ilmu pengetahuan. Yang kedua adalah objek formal. Objek formal adalah cara pandang seseorang terhadap objek materi tertentu. Suatu objek materi tertentu dapat ditinjau dari berbagai macam sudut pandang yang berbeda, di mana objek formal adalah penyelidikan yang mendalam. Di titik kata mendalam di sini berarti ingin mengetahui tentang objek yang tidak empiris. Penyelidikan ilmu pengetahuan tidak mendalam karena hanya sampai batas penelitian yang secara empiris. Sedangkan objek penelitian filsafat ilmu adalah pada bagian yang tidak dapat diteliti, tetapi dapat dipikirkan secara logis. Pengetahuan dengan riset, sedangkan filsafat ilmu menyelidiki dengan pemikiran. Di sini saya akan menjelaskan tentang konstruksi filsafat ilmu. Filsafat ilmu merupakan salah satu cabang dari filsafat. Oleh karena itu, fungsi filsafat ilmu tidak bisa dilepaskan dari fungsi filsafat secara keseluruhan, yaitu 1. Sebagai alat mencari kebenaran dari segala fenomena yang ada. 2. Mempertahankan, meminjam dan melawan atau berdiri netral terhadap pandangan filsafat lainnya. Yang ketiga, memberikan pengertian tentang cara hidup, pandangan hidup, dan pandangan dunia. Yang keempat, memberikan ajaran moral dan etika yang berguna dalam kehidupan. Dan yang kelima, menjadi sumber inspirasi dan pedoman untuk kehidupan dalam berbagai aspek kehidupan seperti ekonomi, politik, dan sebagainya. Mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.